warga, yang warga ini menyuruh Mas Eko ini untuk berhenti. Kemudian Mas Eko tersebut bertanya, kemudian warga tersebut bertanya pada Mas Eko ini, suruh berhenti kan. Masnya habis dari mana? Dan Mas Eko menjawab, ini Pak, saya habis antar penumpang ke perumahan tadi. Dan warga tersebut memasang ekspresi heran. Kata Mas Eko, warga ini seperti heran. Perumahan yang mana Mas? Di sini kan tidak ada perumahan. Saya lihat tadi Masnya masuk ke dalam komplek kuburan. Yang tadi dia itu sebelumnya berada di sana merupakan perumahan mewah elit. Ternyata berubah menjadi komplek kuburan. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Post Horror. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan suka dengan tema-tema cerita horor dan cerita misteri, kalian bisa subscribe ke channel kami agar mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Nah, untuk info, kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Nah, sebelum itu kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kalian umat muslim yang merayakan Idul Fitri. Semoga amal dan ibadah selama bulan puasa ini diterima dan dibalas sesuai dengan balasannya. Oke, sekarang kita masuk ke cerita. Cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu subscriber kami, sebut saja namanya Mas Eko. Nah, Mas Eko ini kesehariannya bekerja sebagai ojek online. Pada suatu hari, Mas Eko ini sedang memulai aktivitasnya untuk bekerja sebagai ojek online pukul 6 pagi. Mas Eko menyalakan aplikasi ojek online-nya dan bersiap untuk keluar rumah mencari orderan. Seperti biasanya, Mas Eko mendapat orderan lancar. Dan Mas Eko ini menarik ojek sampai larut malam. Namun, beberapa hari terakhir ini, orderan Mas Eko ini sepi. Tidak seperti hari-hari biasanya. Dan karena orderannya sepi, Mas Eko ini mengeluh kepada teman-temannya yang berada di tempat mangkal ojeknya ini. Itu Mas Eko ini berkeluh kesah, curhat kepada teman-temannya dan saling bertukar cerita. Setelah ngobrol-ngobrol, curhat sama teman-temannya, ternyata memang orderannya dan orderan teman-teman ini beberapa terakhir ini memang sepi. Nah, di tengah mereka ini, Mas Eko dan teman-temannya ini asik ngobrol, tiba-tiba Mas Eko ini mendapat orderan makanan. Mas Eko pun berangkat untuk menyelesaikan orderannya. Setelah mendapat orderan penumpang, ya seperti kebiasaannya Mas Eko ini konfirmasi penumpang tersebut melalui chat dan menanyakan seperti apakah titik jemputnya benar dan sebagainya. Mas Eko ini sudah bertanya namun tidak ada jawaban dari si penumpang. Karena dirasa tidak ada jawaban, Mas Eko pun langsung menuju ke titik jemput. Nah, ataupun akhirnya berangkat ke titik jemput. Kurang beberapa meter dari titik penjemputan, ternyata Mas Eko ini melihat ada sebuah penumpang tersebut sosok perempuan. Nah, seperti SOP biasanya, Mas Eko ini menanyakan nama dan tujuan pengantaran kepada penumpang tersebut. Nah, tapi anehnya, penumpang tersebut diam saja, tidak
menjawab apa-apa yang ditanyain Mas Eko tadi. Tatapannya seperti dingin gitu pada Mas Eko. Selain itu wajah penumpang tadi diceritakan oleh Mas Eko ini wajahnya sangat pucat. Ketika pun itu Mas Eko ini merasa merinding dan tiba-tiba tanpa jawaban sama sekali, tanpa ngomong apapun, penumpang tersebut langsung duduk membonceng di belakangnya Mas Eko. Dengan sedikit keheranan dan agak sedikit bingung, Mas Eko ini tetap mengantarkan penumpang tersebut menuju ke lokasi pengantaran. Mas Eko di tengah-tengah perjalanan ini sebenarnya punya inisiatif untuk mencairkan suasana, karena suasananya kan sunyi, hening. Jadi Mas Eko ini berinisiatif untuk mengajak penumpang ini bicara. Namun Mas Eko ini sudah beberapa kali melontarkan pertanyaan, diajak berbicara juga, tapi penumpang tersebut tetap diam dan tidak berkata apapun. Juga ekspresi penumpang ini datar. Nah, setelah itu Mas Eko ini hampir tiba di lokasi tujuan. Mendekati lokasi tujuannya, dia pun melihat, Mas Eko ini melihat ada seperti sebuah komplek perumahan mewah yang elit. Nah, ternyata Mas Eko cek lagi, tujuan pengantaran tersebut itu adalah memasuki ke dalam perumahan elit tersebut. Karena itu Mas Eko pun masuk ke dalam perumahan elit tersebut dan menurunkan penumpang tersebut sesuai titik lokasi. Dan setelah sampai, penumpang tersebut segera turun dan membayarkan dengan uang yang nominalnya cukup besar. Saat Mas Eko ini ingin mengembalikan kembalian uangnya ini, penumpang tersebut langsung masuk ke dalam rumah. Otomatis Mas Eko ini pasti memanggil-manggil penumpang tersebut. Tapi berulang kali dipanggil, penumpang tadi tidak keluar-keluar. Nah, karena tidak keluar-keluar, Mas Eko pun sudah memanggil berulang kali. Situ katanya Mas Eko ini juga merasa merinding di komplek perumahan itu. Karena Mas Eko tiba-tiba ini merasa merinding dan merasakan hawa yang tidak enak, Mas Eko ini segera pergi. Nah, setelah Mas Eko ini pergi dari titik tadi dan sampai ke depan komplek perumahan, Mas Eko pun tiba-tiba dipanggil oleh seorang. Dia pun kaget dan shock Mas Eko ini. Dan warga tadi juga mengatakan lagi, Mas Eko ini dari tadi itu ternyata tidak membawa seorang penumpang dan cuma sendirian masuk ke dalam kuburan ini. Karena merasa semakin takut, Mas Eko pun langsung pamit kepada warga tadi dan langsung menuju ke pangkalan tempat dia mangkal bersama teman-temannya. Nah, setelah di pangkalan ini dia langsung bertemu teman-temannya dan langsung menceritakan apa yang barusan dia alami. Nah, di tengah dia bercerita ini, tiba-tiba salah satu temannya ini ada yang berkata, ada yang bicara gitu. Coba diperiksa uangnya, jangan-jangan berubah jadi daun. Nah, Mas Eko pun langsung kepikiran. Setelah Mas Eko ini mengambil uang yang berada di kantongnya dan ya benar saja, uang yang tadi dibayarkan oleh penumpang tadi berubah menjadi daun kering. Nah, setelah itu pun Mas Eko pun sangat shock, sangat kaget dan tidak percaya apa yang baru saja menimpanya. Teman-teman Mas Eko pun juga di situ menyuruh Mas Eko untuk tenang dan menyuruh Mas Eko untuk hari ini pulang saja dan beristirahat. Nah, setelah sampai di rumah dan cukup beristirahat, keesokan harinya Mas Eko ini kembali menarik ojek.
Namun hari itu Mas Eko mendapat orderan yang sangat berbeda di hari sebelumnya. Jika di hari sebelumnya dia sepi orderan, bahkan sampai sama sekali tidak ada orderan, di hari itu, di hari setelah dia menerima uh, uang yang berubah menjadi daun tadi, dia mendapat banyak orderan hingga sampai-sampai dia mendapat banyak tips juga dari penumpangnya. Bahkan orderan itu ramai sampai hampir selama seminggu. Itu tadi salah satu ya cerita dari subscriber kami yang bekerja sebagai ojol, yang mungkin bahwa itu mungkin sebuah pertanda juga ya bahwa orderannya itu akan menjadi ramai setelah mengalami kejadian itu, kejadian yang mengerikan itu besoknya langsung ramai, banyak penumpang, dapat tips dan sebagainya. Nah, tadi cerita dari satu subscriber kami yang bernama sebut saja Mas Eko ya. Kalau kalian menyukai cerita barusan, kalian bisa like video ini dan juga kalian bisa share tentunya ke teman-teman kalian yang menyukai juga cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Dan apabila kalian sendiri juga punya cerita yang ingin kami bawakan di episode selanjutnya, kalian bisa kirim melalui email, melalui DM TikTok, melalui DM Instagram juga yang sudah kami taruh di deskripsi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menonton hingga saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.